Assalamualaikum teman-teman. Ketika mulai sebuah channel, bingung nggak dengan sedemikian banyak tutorial yang muncul di YouTube? Saya juga mengalami hal yang sama. Karena itu kali ini saya akan mencoba untuk merangkum gitu ya, beberapa channel yang menurut saya layak untuk dijadikan acuan. Oh ya, kita perlu bedakan dulu channel dan video. Jadi masing-masing perlu disetting. Nah, pada kali ini saya mencoba untuk yang setting channel dulu. Juga disclaimer bahwa saya merangkum ini tidak banyak, ya, yang saya temui dan saya rasa bagus. Yang lain bukan berarti tidak bagus, tapi saya belum ketemu aja. Oke, check it out. Oke, yang pertama Hendra Setio. Hendra Setio ini saya suka karena selain mengajarkan teknis, beliau juga ngajar berdoa ya supaya berhasil ya. Baik, menurut Hendra Setio, channel itu perlu dibangun dengan pondasi yang kuat ya. Jadi kalau mau mulai gunakan akun yang baru betul. Kalau bisa jangan pakai akun lama yang diaktifkan. Kemudian juga sebaiknya gunakan brand account. Dan ketika men-setting, ya, ikuti aja menu-menu setting mulai dari memilih mata uang atau kurs, kemudian juga info dasar, pilih domisilinya ya, Indonesia gitu misalkan. Nah, yang lain bisa belakangan gitu ya. Dan yang penting adalah mengisi keyword ya. Keyword ini adalah gambaran isi channel, karena itu gunakan yang lengkap ya. Nah, ini juga bisa menggunakan contoh kata kunci pencarian. Selanjutnya, ketika setting advance atau lanjutan ya, ini pilih setting bahwa channel ini tidak menggunakan unsur anak-anak ya. Kemudian customization ya, customization atau penyesuaian itu, nah ini perlu menata layout ya. Karena layout ini penting ketika orang melihat ke channel itu bisa melihat video-video koleksi. Dan branding ya, branding itu penting, yaitu ada picture dan banner. Kemudian basic infonya juga tulis sebanyak-banyaknya, deskripsi yang sesuai. Yang kedua ini Hairunisa Adlina. Ini tutor cewek ya. Menurut Adlina ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kata kunci channel itu beda dengan kata kunci video. Jadi channel memang beda dengan video settingnya. Nah, ketika di men-setting channel itu pilih setting, kemudian isikan kata kunci channel yang sebanyak yang dibolehkan ya. Dan yang menurut Adlina penting itu adalah manfaat konten ya, dan tahu target penontonnya. Nah, ini ada lagi yaitu solusi kreator. Ini menurut saya atau baru saya temukan ini ya. Nah, ini juga lebih detail ya. Setting yang baik katanya itu sebetulnya tujuannya agar dikenali oleh YouTube, dikenali oleh penonton, dan menjadi personal branding. Dan setting berikutnya sama saja ya, sama seperti yang tadi Hendra Setio, mulai setting mata uang, info dasar, kata kunci ya. Nah, di sini juga nanti ada contoh cara menulis kata kunci ya, apa saja yang perlu dimasukkan, dan ini berguna agar rekomendasi YouTube lebih optimal. Setting lain, default upload itu dikosongin aja, nanti mengisinya ketika mengupload masing-masing video. Nah, ini yang terakhir dari Dan JC. Kalau menurut saya Dan JC ini top of mind sebagai tutor. Artinya kalau ditanya siapa tutor yang paling
terkenal gitu ya, Dan Jisi ini kalau menurut saya. Saya mengikuti beliau sudah lama ya. Jadi Dan Jisi di sini punya banyak video setting channel. Ini saya pilih yang terbaru ya. Makanya tidak terlalu detail karena menganggap bahwa setting-setting atau tutorial yang lama itu sudah diberikan yang lalu-lalu. Nah, karena itu di sini ditambahkan saja yang penting-penting. Menurut Dan Jisi yang penting itu sekarang adalah yang perlu diperhatikan adalah banner dan foto ini untuk branding ya, penting branding itu. Dan juga deskripsi atau about ya, itu benar-benar perlu diisi dengan baik, luas tapi menunjukkan isi channel ya. Nah, ini nanti bisa membantu penemuan video di pencarian. Kemudian ada tambahan lagi yaitu mengaktifkan tombol interaktif subscribe. Nah, ini saya juga kurang paham sebetulnya. Nanti saya cek lagi, saya belajar lagi. Nah, ini katanya merupakan upaya untuk meningkatkan subscriber. Oke. Nah, yang menjadi titik berat menurut Dan Jisi memang adalah kualitas video itu sendiri. Berikutnya ini lebih detail dari Dan Jisi, yaitu setting channel itu ada 2 cara katanya sekarang, bisa melalui channel Anda atau melalui penyesuaian ya, atau customization ya. Nah, ada 3 tahap yaitu layout atau tata letak, kemudian branding dan basic info. Sama seperti yang lalu-lalu ya. Dan layout atau tata letak ini untuk memasang trailer-trailer atau playlist kita ya. Dan branding itu untuk foto dan banner. Tambahan penting yaitu di basic info ya, yaitu ketika mengisi deskripsi tentang channel ini perlu diperhatikan ya. Dan kemudian di situ juga ada tambahan terjemahan dan link sosmed yang dimiliki. Ini yang lain lagi dari Zimasuke, pada dasarnya sama, yaitu bahwa pastikan video rekomendasi diaktifkan dan kemudian isikan semua video di rekomendasi. Dan yang lain sama, yaitu setting, mata uang, info dasar, dan kata kunci. Ya. Oke, tambah bingung? Mudah-mudahan dengan kesimpulan ini bisa agak lebih menata gitu ya dari semua informasi di depan tadi. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa ketika setting itu yang perlu diisi dulu adalah menu setting itu sendiri dan di menu penyesuaian. Ya. Dan yang penting itu adalah branding dan deskripsi. Dan yang lebih penting lagi, kata para pakar di depan adalah kualitas, ide, dan manfaat channel. Oke, segitu aja. Saya juga mau men-setting punya saya sendiri. Oke, bye. Assalamualaikum.